Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sebagai guru magang di SMP Negeri 1 Sukoharjo akan memberikan materi mengenai ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Lalu ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu bernafas. Apa sih bernafas itu? Bernafas itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara, yaitu karbon dioksida, lebih besar dari yang dihirup. Kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Lalu yang kedua ada memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, energi itu diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Lalu yang ketiga ada bergerak. Kita itu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang sendi dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Lalu ada tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuh kalian. Samakah tinggi dan berat badan kalian sekarang dengan tinggi dan berat badan kalian waktu masih kecil? Hewan juga mengalami hal yang sama. Misalnya kupu-kupu itu bertelur. Lalu telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Lalu menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Itu merupakan bentuk dari tumbuh dan berkembang. Lalu ada berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang kita panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Lalu ada peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada lampu sorot yang sangat terang masuk ke mata? Nah, tentu saja mata kalian akan segera menutupkan. Nah, itu merupakan contoh manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan tersebut disebut juga dengan iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan juga memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Lalu ciri selanjutnya yaitu ada menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Sekian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.